Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Kita kembali dalam segmen Beranda Islami untuk sore hari ini, Mitra Lovers. Dan tadi di awal sudah saya jelaskan untuk tema di sore hari ini, dengan cuaca yang cukup mendukung, saya rasa ya ngebahas tema di sore hari ini yaitu saat hati ambiar nih. Ini tadi juga kebetulan tembang-tembangnya ambiaran nih Pak Ustadz. Nah mungkin Pak Ustadz bisa nih menjelaskan kenapa mengambil tema di sore hari ini, atau karena terinspirasi dengan musik-musik dari Mitra ambiaran. Silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Momo, mitra sekalian. Ya, saya memang ya berangkat dari sebuah musik lokal yang kemudian cukup menguasai ya, permusikan di Indonesia ini dari kata-kata ambiar. Nah, coba kita pakai istilah yang viral ini dalam beberapa tahun belakangan ini untuk kita jadikan sebuah refleksi. Kenapa harus muncul istilah musik ambiar? Kelihatannya kan kalau kita rubah jadi hati yang saat hati kita ambiar itu ya tentu saja sebuah tema yang mengarahkan kita kira-kira apakah ambiar itu manusiawi, apakah ambiar itu sesuatu yang harus kita rayakan sampai ada Bapak Ambiar. Bapak Ambiar iya ada. Nah, tetapi memang istilah ini agak ambigu sih memang. Kalau kita berawal dari musik ambiar, maka kata ambiar di sini artinya patah hati. Iya betul Pak Ustadz. Maka ada istilah bapaknya patah hati Indonesia. Tetapi kalau ambiar dimaknai hancur, ya tentu itu maknanya lebih luas dari patah hati. Jadi sesungguhnya kalau kita maknai ambiar itu adalah, ambiar itu kan istilahnya buyar kan? Iya. Ibarat telur itu pecah, kemudian maka istilahnya ambiar. Ini bahasa Jawa wetan sebenarnya kalau saya lihat tuh. Jadi intinya kalau kita maknai secara luas, ambiar itu artinya ya hati yang sedih, hati yang luka, hati yang apa? Patah hati. Iya, yang mengalami kehancuran dan keterpurukan dan seterusnya. Nah, tentu saja agama kita, Islam ini punya tuntunan, ya. Atau kalau kita maknai ambiar itu adalah patah hati, itu juga perlu kita tahu bagaimana agama Islam itu melihat suasana ambiar ini, bagaimana kita seharusnya. Nah, tentu saja kalau dimaknai ambiar itu adalah suasana hati yang hancur, yang sedih, kehilangan seseorang atau apapun namanya, kehilangan atau mengalami kejadian yang sangat memukul, ya, yang sangat traumatik atau yang sangat menyedihkan, ya tentu kemudian kita sebagai manusia akan merasa sedih dan kemudian mungkin menangis, kecewa, merasa lelah dan seterusnya. Ya tentu kalau sebagai sebuah perasaan itu wajar, ya. Yang tidak, jadi kalau kita merasa sedih itu sebenarnya sesuatu yang wajar sebagai manusia, manusiawi itu. Termasuk kata patah hati itu juga menggambarkan sebuah kondisi hati manusia di mana dia ditinggal oleh seseorang, ya. Itu namanya patah hati. Nah, jadi sebenarnya itu wajar, ya. Jadi kita tidak perlu mengingkari, ya. Jadi kita akuilah. Mungkin ya kita jangan merasa sok kuat. Ya, sedih itu sesuatu yang wajar. Nah, oleh karena itu ketika kita sedih atau ambiar itu kemudian kita menangis, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tetapi yang tidak boleh itu adalah kalau sampai kemudian ada rasa putus asa. Rasa kecewa yang tapi kemudian menimbulkan semacam
kehilangan kendali, rasa iman dan seterusnya, itu yang tidak boleh. Nah, ketika kita ambyar atau ketika merasa sedih, merasa hancur, tentu saja ya wajar juga kalau kemudian kita selain tadi mengekspresikan emosi, tapi tentu saja tidak berlebihan, kita akui bahwa kita ini sedih dan seterusnya. Tetapi yang berikutnya adalah bagaimana cara untuk mengobatinya, bagaimana cara untuk menghilangkannya, itu yang menurut saya menjadi penting. Mungkin kita kemudian curhat kepada teman, tapi jangan lupa bahwa kita harus curhat kepada yang mengatur hidup kita. Itulah curhat yang terbaik. Jadi ketika kita merasakan hati kita ini ambyar, merasa sedih yang mungkin agak mendalam dan seterusnya, lalu bahasa kita mungkin hati kita berantakan. Lagunya siapa itu? Ya, kemudian jangan lupakan bahwa kita harus kembali ke Allah dengan cara misalnya sholat misalnya, ya, kemudian kita mungkin sholatnya agak spesial gitu, agak sujudnya agak lama gitu ya, atau kita curhat kepada Allah dengan doa, dengan munajat. Itu penting dan itu sudah dituntunkan. Pengakuan tentang diri kita. Misalnya salah satu doa yang barangkali sering kita hafalkan atau kita lantunkan, doa Nabi Adam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini lebih kepada ketika kita mengakui bahwa kita ini telah berbuat sesuatu zolim kepada diri kita sendiri, kemudian kita minta ampun kepada Allah. Atau mungkin kita mengakui bahwa ya Allah, cobaan ini betapa berat ya, tapi aku yakin Engkau adalah Sang Maha Kuat, misalnya begitu. Boleh begitu, bahasa Indonesia juga boleh, batin itu juga boleh. Yang penting kepada Allah ya. Ya, jadi daripada kita banyak-banyak curhat kepada manusia, mending kita curhatnya kepada Allah melalui mekanisme munajat, doa, baik sholat maupun di luar sholat. Nah, itu barangkali itu menjadi penting. Karena ketika kita jujur mengakui kondisi hati kita kepada Allah lewat doa dan seterusnya, itu akan punya efek yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin hati kita akan lebih tentram, lebih tenang. Meskipun tidak bisa cukup sekali. Mungkin bisa berkali-kali, bisa berhari-hari. Dan kemudian ya jangan merasa sendiri. Jadi selain kepada Allah, boleh kita mungkin berbagi kepada orang lain yang kita anggap cukup aman ya. Mungkin kita cerita kepada orang tua kita, kepada guru kita, ustadz kita, sahabat baik kita, atau mungkin kita sebut yang gampangannya sekarang mungkin lewat catatan harian atau journaling ya, misalnya boleh gitu ya. Yang penting bukan untuk diupload di medsos. Jadi jangan memikul beban sendirian ya. Karena orang Islam atau orang beriman, bagi orang beriman yang lain itu adalah seperti bangunan yang saling menguatkan. Ya tentu tidak sembarang orang ya, meskipun dia beriman ya. Tapi yang kita kenal barangkali ya kita boleh sampaikan. Dan kita pelihara, kita rawat hati kita dengan zikir. Zikir-zikir panjang atau ringan barangkali, jangan yang panjang, yang pendek, yang ringan gitu ya. Seperti misalnya Hasbunallah wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Misalnya begitu. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Atau banyak istighfar. Itu juga menjadi sebuah langkah yang penting untuk kita lakukan ketika kita hatinya merasa ambyar. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kita sudah sering mendengar. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi ketika hati kita ambyar itu kan hatinya kayak gelisah. Iya. Hatinya resah dan gelisah. Lagu ya Pak Ustaz.
Itu harus harus kita akui, kemudian kita rasakan, tapi kemudian kita coba atasi, kita rubah perasaan itu supaya lebih tenang. Terus jangan juga terlalu menurutkan pikiran-pikiran negatif, karena kalau kita hatinya lagi ambiar itu pikirannya suka kemana-mana. Betul. Misalnya ketika ambiar karena gagal, sebaiknya sih tidak mengatakan hidupku hancur. Nah, jangan. Aku gagal total. Misalnya, jangan begitu ya. Kadang-kadang dramatisasi dengan kata-kata itu juga kadang mungkin ada beberapa orang yang terlalu berlebihan pilihan katanya. Nah, sebaiknya kita coba memilih kata yang tidak terlalu ekstrim ya. Karena itu bisa mempengaruhi ya. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan ya. Ya kalaupun gagal betul, tapi ya kali ini gagal, semoga nanti di lain kali berhasil. Nah, begitu. Makanya kita sering menghibur dengan kata-kata mutiara kan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Misalnya begitu. Iya, Ustaz. Mana sih orang yang tidak pernah gagal? Iya. Nah, sebagaimana kita dulu waktu kecil kan belajar jalan, apa langsung lari? Ya kan enggak. Tentu ada tahapan-tahapan di mana kita jatuh dulu dan seterusnya. Itulah hukum hidup yang memang itu sudah digariskan oleh Allah. Semua butuh perjuangan, semua butuh uji coba, semua butuh proses, kira-kira begitu. Jadi nggak boleh kemudian kita buru-buru, memang saya sudah ditakdirkan seperti ini. Nah, kira-kira. Saya nggak mungkin kaya, saya nggak mungkin sukses, saya nggak mungkin pinter. Nah, kayak gitu tuh. Jadi intinya, boleh sedih, boleh merasa ambiar tadi, tapi tidak boleh putus harapan. Kata Allah, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Az-Zumar ayat 53. Nah, ketika kita sedang mengkondisikan hati kita yang sedang ambiar itu, selain zikir, selain curhat kepada Allah, banyak doa, mencoba mengendalikan pikiran, ya, kita juga harus melakukan semacam kebaikan. Kebaikan meskipun kecil, mungkin hati kita agak berat, ya, itu semoga bisa menjadi obat bagi luka kita, bagi hati kita. Misalnya dengan membantu orang. Ya, sedekah barangkali meskipun sedikit, senyum. Itu agak berat tuh. Hati ambiar kalau suruh senyum. Ya senyum ketika ketemu orang, masa kita kemudian kalau mentang-mentang lagi ambiar itu mukanya ditekuk, kira-kira seperti itu. Jadi kadang-kadang hati kita itu, Mbak, merasa sembuh, tidak ambiar lagi. Itu kadang-kadang bukan karena dipahami saja, tapi juga karena dipakai untuk berbuat baik. Itu insya Allah bisa menyembuhkan hati kita. Jadi lagi-lagi ketika hati kita merasa ambiar, merasa hancur, ya, merasa sedih, merasa apa lagi, Mbak? Susah itu kata-katanya, kecewa berat. Ya. Itu bukan akhir, ya. Iya. Kitalah yang akan menentukan apakah ambiar itu akan berkepanjangan atau akan segera berganti dengan hal lain yang lebih menggembirakan. Itu bukan tanda bahwa Allah itu menjauh dari kita, karena Allah itu akan mencoba atau memberi ujian atau cobaan kepada kita. Meskipun kita sudah mengaku beriman, itu akan diuji, akan dicoba, akan diberi tantangan. Nah, kira-kira begitu. Jadi barangkali coba kita rubah cara pandangnya. Mungkin Allah sedang mendekatkan kita. Allah sedang mendekati kita dengan cara yang berbeda. Jadi tidak mesti Allah mendekati kita dengan memberikan kita kegembiraan atau memberikan kita nikmat. Kadang dengan ujian barangkali kita akan lebih dekat dengan Allah. Misalnya seperti itu cara pandangnya. Nah, ya mungkin boleh jadi ada doa yang barangkali bisa kita baca. Misalnya salah satu yang dituntunkan oleh Nabi, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Itu doa yang dituntunkan Nabi. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari rasa sedih, rasa susah. Kemudian kita minta perlindungan dari rasa malas,
rasa takut, kemudian kita minta perlindungan dari terlilitnya hutang dan paksaan dari orang lain. Nah, misalnya seperti itu. Itu doa-doa khusus yang bisa kita baca. Tapi zikir-zikir yang tadi kayak seperti la haula wala quwata illa billah, kemudian zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, itu juga sering dibaca. Jadi sekali lagi kita tidak suruh kebal terhadap rasa ambyar itu. Memang ambyar apalagi yang patah hati itu memang sangat perih ya. Kita nggak mungkin kebal, tapi yang diajarkan adalah cara menyikapinya supaya hati yang ambyar itu tidak merusak iman kita, ya, supaya luka itu tidak merusak keimanan kita. Jadi sekali lagi ini menjadi semacam pelajaran buat kita, jangan sampai gara-gara ambyar apalagi patah hati itu kemudian iman kita jadi ikut ambyar. Baik. Hati boleh ambyar tapi iman jangan sampai ambyar. Begitu Mbak pengantar dari saya. Baik. Untuk with lovers yang ingin bertanya terkait tema kita di sore hari ini tentang saat hati kalian ambyar, nah kalian boleh untuk bergabung di 081326151049 atau di line telepon kami 621 621. Tetap bersama kami dalam segmen Beranda Islami. Kita kembali dalam segmen Beranda Islami di sore hari ini. Pak Ustadz ternyata sudah banyak yang bergabung bertanya. Ya silakan. Nih kalau ngomongin hati ambyar nih kayaknya banyak nih yang bertanya. Baik, ada yang pertama dari Mas Adam di Berko. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, kenapa justru saat kita paling hancur kita malah sering menjauh dari Allah bukannya mendekat? Ya. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua? Ada pertanyaan dari Mas Ian di Purwokerto. Ya, dua dulu Pak, silakan dibacakan. Oke. Apa makna kalimat Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya saat kita sedang ngerasa hati ambyar nih Pak Ustadz? Ya. Oke. Yang pertama, ya itu namanya manusia ya. Jadi kita memang punya potensi untuk itu. Memang kadang-kadang kita ini kalau diberikan ujian itu kayak kita ngerasa kalau nggak salah di surat Al-Fajr tuh, saya coba inget-ingetin. Wa amma idza mabtalahu faqaddaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, kayak gitu tuh. Agak mirip tuh. Tapi kalau sebelumnya fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi yang pertama, maka sesungguhnya manusia itu ketika diberi nikmat oleh Allah, nikmat banyak, itu dia ngerasa, Allah memuliakanku. Nah, akhirnya kita mendekat. Itu sudah diisyaratkan dalam surat Al-Fajr. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqaddaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya ketika dia diberi cobaan, ya, yang menimbulkan ambyar tadi kan cobaan ya. Itu kemudian dia ngerasa Allah sedang meninggalkanku, sedang merendahkanku, sedang menghinakanku dan seterusnya. Ya itulah, itu memang sifat manusia. Kita ini gampang mengeluh, gampang berpikir negatif. Nah, kenapa kita jauh? Karena kita marah sama Allah. Berpikirnya negatif, suudzon kepada Allah. Nah, oleh karena itu kita perlu rubah. Jangan sampai kemudian kita punya pikiran itu. Kalaupun sempat ada terlintas pikiran seperti itu, ya coba dilawan. Jadi, tadi kan sudah kita sampaikan. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita yang membuat hati kita ambyar, itu bukan berarti Allah sedang menjauhi kita. Justru kita harus mendekat. Yang penting yang perlu dijaga itu persepsi positif. Ya. Artinya begini, bahwa rasa sakit terhadap kejadian yang membuat hati kita ambyar itu wajar. Karena para nabi pun merasakan itu. Para nabi, mereka kan manusia biasa juga kan, cuma memang diberi amanah oleh Allah. Tentu ya nabi itu ya sabar ya. Apa bentuk yang dialami para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW? Kehilangan keluarga, ya kan? Pengkhianatan, penolakan. Bahkan kalau dalam sejarah Nabi itu ada namanya Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena Nabi ditinggal oleh dua orang tercintanya. Yang pertama istri beliau Siti Khadijah, yang kedua adalah pamannya Abu Thalib kan.
Iya. Nah, itu disebut sebagai tahun kesedihan. Yang kemudian setelah itu Nabi itu diberi hiburan oleh Allah berupa Isra dan Mi'raj, diberi perintah sholat. Itu contoh ya. Jadi sekali lagi, itulah PR kita bersama sebagai manusia, supaya ketika mengalami ujian yang membuat hati kita ambyar itu, kita tidak sampai berlarut-larut, apalagi sampai kehilangan iman, menjauhi Allah, putus asa. Itu yang tidak boleh. Kemudian yang kedua tadi apa, Pak? Tadi dari Mas Ian, Pak Ustadz, Mas Ian ini bertanya, apa makna kalimat Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya, apalagi saat hati kita ini ngerasa ambyar gitu. Ya, itu di surat Al-Baqarah 286 ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itu adalah sebuah janji Allah sebenarnya. Ya, kadang-kadang mungkin kita suka membantah, ini saya nggak sanggup. Ya, jangan begitu. Ya, tentu saja kita harus yakin bahwa Allah itu memang seperti itu. Kita coba rasakan. Ya. Kan meskipun, ya dulu kan kita coba kala bioskop ya. Sejak kita dulu kecil, ternyata kita masih sanggup kan jalani lagi. Ketika kita nggak punya pekerjaan, kita coba gimana? Sekarang bisa bekerja, bisa memenuhi kebutuhan, ya kan? Iya, buktikan bahwa Allah memang tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Itu maknanya, artinya insya Allah itu adalah yang terbaik, apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada. Tapi bukan berarti kita menyerah, tidak melakukan apapun. Kita tetap harus berupaya bangkit mengatasi. Jadi jangan kemudian karena kita ngerasa itu ujian, kemudian kita sanggup, kemudian kita tidak boleh mengatasinya. Ya kita coba atasi ya. Insya Allah apa yang diberikan Allah itu ya masih bisa kita atasi, masih bisa kita lalui. Jangan menyerah dan seterusnya. Nah, jadi kalau agak terasa berat, ya itu kan sebenarnya perasaan kan. Iya. Jadi kita ini memang hatinya ya memang wajar ya. Kita berarti hatinya masih berfungsi karena ngerasa sedih, ngerasa berat. Tapi kemudian kita mampu mengatasi itu semua pelan-pelan. Akhirnya happy ending yang tadinya negatif jadi positif. Mengubah sudut pandang itu yang pertama. Jadi sudut pandang itu sudah digariskan oleh Allah. Jangan sampai kita tidak yakin bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Begitu, Mbak. Oke. Mas Ian dan Mas Adam, terima kasih sudah bergabung. Kita sapa lagi, Pak Ustadz, boleh? Boleh, silakan. Oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan lagi dari Mbak Lula dulu yang sudah bergabung melalui sosial media kami. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih, bagaimana kalau menjalani hubungan dengan yang berbeda keyakinan dengan kita? Saya soalnya sudah yakin sama beliau, tapi keluarga menentang karena perbedaan keyakinan. Apakah saya berdosa kalau tetap menjalani hubungan beda agama ini? Ini menuju hati ambyar nih. Ya, yang jelas kalau ngikuti pendapat para ulama, kalau Anda kan berarti kan perempuan nih. Iya. Muslimah. Lula. Nah, muslimah tidak boleh menikah dengan non-muslim. Ya. Dalam hal ini adalah kalau yang disebut itu ahlul kitab. Tapi kalau seorang laki-laki muslim, itu menurut pendapat para ulama juga, itu masih dibolehkan untuk menikahi dengan ahlul kitab. Cuma masalahnya ahlul kitab itu siapa? Oh, baik. Kalau ahlul kitab zaman dulu ya, itu Yahudi, Nasrani ya kan. Cuma kalau sekarang itu siapa? Ya monggo ya, itu ada perbedaan pendapat. Tapi kalau yang jelas, masalahnya bukan boleh atau tidak boleh. Ya. Tapi kalau ditanya fikihnya, kalau seorang muslimah itu tidak boleh dengan non-muslim. Tapi kalau seorang muslim, ya, yang laki-laki, itu masih ada pendapat yang membolehkan dengan non-muslim dalam hal ini yang ahlul kitab. Nah, misalnya seperti itu kalau pendapat fikih. Tetapi masalahnya berkeluarga bukan hanya masalah boleh tidak boleh. Pertanyaannya, keluarga itu untuk apa sih? Kalau Mbak Lula yakin bahwa Islam adalah jalan yang paling benar, oke, mungkin niatnya berdakwah. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin
bahwa Mbak Lula berhasil mengajak suami yang non-muslim kemudian masuk Islam? Siapa yang menjamin? Kita bicara idealnya. Iya. Karena bagaimanapun dalam agama kita, menikah itu adalah soal landasannya landasan agama, landasan iman. Karena pasangan yang satu visi, satu agama, kadang yang satu agama juga bisa tidak sukses, apalagi yang berbeda keyakinan. Mungkin ada yang beda keyakinan sukses, mungkin ada. Tapi juga banyak yang gagal. Mungkin gagalnya setelah kelihatannya sama wong sampai tua kemudian pisah. Dan anak-anaknya pasti akan dihadapkan pada istilahnya ya sesuatu yang menyulitkan nanti. Dia harus memilih, ya kan? Jadi Mbak Lula, kalau Anda masih punya semacam ya rasa menghormati orang tua, yakin bahwa agama itu menjadi sebuah kriteria yang utama, ya kan? Sebagaimana pernah kita bahas dulu kan? Teori seribu, kiat mencari jodoh. Nah, nanti bisa dicek ketik beranda Islami, teori aja. 1000 ada di situ. Ada. Nah, agama itu kalau menurut pesan Nabi itu menjadi kriteria yang utama selain kecantikan, harta dan keturunan. Agama jangan ditinggalkan. Karena kalau Anda meninggalkan kriteria agama, meskipun boleh jadi agama di sini maknanya bukan sekedar KTP, tapi tentu sampai ke akhlaknya, perilakunya. Agama dalam pengertian bukan status saja, tapi juga bukti dalam kehidupan sehari-hari, keberagaman yang nyata, ya. Jangan dimaknai hanya beragama secara KTP saja, tapi betul-betul menjiwai dan mengamalkan. Kata Nabi itu, fadfar bizatiddin, maka pilihlah calonmu karena yang agamanya bagus. Insya Allah taribat siyadaka, tanganmu akan beruntung. Maksudnya kita akan sukses. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita satu agama nih, nah, nanti bisa berkumpul di surga. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Sekali lagi seperti itu tuntunan agama. Monggo saya serahkan ke Anda. Karena menikah itu bukan soal hidup bersama sekedar transaksional, tidak. Menikah itu landasannya spiritual, ya. Perjanjiannya itu di hadapan Allah. Jadi kalau Anda menikah dengan non-muslim itu tidak sah. Itu kalau pakai bahasa aturan Islam. Tapi kalau pakai hukum negara ya boleh-boleh saja, pakai catatan sipil kan. Tapi kalau Anda datang ke AU nggak boleh itu. Kecuali begitu ya. Maksudnya begini, tentu bisa saja si laki-lakinya itu dipaksa masuk Islam, kelihatannya bisa saja ada yang begitu, kayak kamuflase gitu ya. Pokoknya masuk Islam dulu. Pertanyaannya, kalau masuk Islam karena terpaksa gimana tuh? Apakah setelah itu dia nggak balik ke agama sebelumnya? Artinya begini, itu adalah bukan pilihan yang terbaik. Insya Allah kalau Anda memutuskan nggak jadilah, Allah akan menemukan jodoh yang lain, akan menemukan gantinya. Jadi jangan khawatir. Dengan berbagai cara, mungkin kita bisa dicarikan teman, ya, dicarikan oleh orang tua yang atau ustadz kita atau siapapun lah yang kita percaya barangkali, ya. Jadi bukan berarti kemudian dapat pengganti itu kemudian kita menunggu, tidak. Kita boleh berikhtiar, akhirnya ditemukanlah jodoh yang terbaik. Jadi yang tadinya sudah menurut kita cinta, sayang gitu ya, itu bisa kita putuskan. Oh enggak lah, karena ada pertimbangan lebih tinggi. Karena beragama itu bukan semata-mata rasional, tapi ada ajaran, ada aturan yang tidak boleh kita langgar. Begitu kira-kira langkah terbaik menurut saya. Semoga dengan keyakinan seperti itu akan ditemukan jodoh yang lebih pas, asal Anda punya kriteria yang jelas. Muslim itu, karena kita Islam ya, gak boleh. Jadi orang non-muslim juga boleh mengatakan saya, ya bagaimanapun harus seagama. Jadi kita memang saling menghormati. Ini bukan masalah ekstrim, bukan masalah radikal, bukan masalah fanatik, bukan. Ini prinsip. Begitu jawaban saya. Oke, baik.
Mbak Lula nanti akan saya rangkum untuk jawabannya ya. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada Mas Ari di Kedung Banteng, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana cara agar tetap berhusnuzon kepada Allah saat doa kita ini tak kunjung dikabulkan? Wah, itu memang PR kita ini. Silakan Pak Ustadz nih. Ya memang kan gini ya, kita disuruh berpikir seperti itu oleh Allah. Nah, misalnya ya, kita coba cari nih landasannya. Jadi sebenarnya memang kita harus berharap kepada Allah, ya kan? Wa ila rabbika farghab. Nah, berarti kan berharap itu kan berarti kan kita punya persepsi positif kepada Allah kan? Iya. Ya enggak? Mungkin nggak kita berharap kepada orang yang kita tidak percaya? Nah, kita berharap karena Allah kita percaya, kita punya iman, maka kita berharap kepada Allah. Jadi kalau ada pekerjaan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Berarti kan Allah menyuruh kita untuk memelihara rasa positif, persepsi positif, karena kita punya harapan kepada Allah. Begitu. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ya barangkali kan doa itu tidak harus kemudian permintaan kita itu langsung dituruti. Iya. Boleh jadi Allah akan menunda atau Allah tidak memberi sesuai dengan permintaan kita. Allah menggantinya. Dan doa itu fungsinya bukan hanya kita minta Allah memberi, bukan. Tapi itu juga sebuah ekspresi keterbatasan kita di hadapan Allah. Karena ketika kita berdoa kan bukan hanya ya Allah berikanlah aku, bukan itu kan. Iya. Kita memuji Allah kan, kita bermunajat, curhat, itu juga doa masuknya. Jadi sekali lagi ya semua butuh proses ya. Jadi kalau Allah tidak mendekatkan dengan kita, jadi prinsip dalam keimanan kita itu, kalau memang Allah jauhkan berarti itu tidak baik untuk kita. Makanya kalau di doa salat duha itu Mbak, ya Allah ketika rezekiku masih jauh maka dekatkan, ya kan? Ketika masih di dalam bumi maka keluarkan, ya kan? Iya, pasti. Nah itu contoh, ya memang begitu. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa itu yang terbaik buat kita. Entah itu pekerjaan, entah itu jodoh, entah itu mungkin apa Mbak. Ya banyak lah yang dalam hidup kita ini kadang-kadang untuk menemukan sesuatu itu kan kadang ada prosesnya ya. Kok ini kayaknya lancar banget. Nah, berarti kalau lancar banget, ada tanda-tanda baik dan memang dia orangnya baik, itu berarti memang kehendak Allah untuk kita berjodoh misalnya seperti itu. Tapi kalau belum jodoh mau PDKT sesering apapun itu yang nggak nyampe, itulah rahasianya. Jadi sekali lagi ya memang butuh latihan, tapi itu pilihan yang memang dianjurkan dalam agama kita. Kata Allah, inni inda dhanni abdi bi. Aku Allah tergantung prasangka hambaku padaku. Ketika dia menjauhi, ya mungkin Allah juga akan jauh. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Dan aku, kata Allah, selalu bersamanya ketika dia mengingatku. Jadi tergantung kita mau dekat, mau positif persepsinya, atau mau negatif dan jauh. Itulah pilihannya. Sekali lagi itu mungkin tanggapan dari saya, semoga bisa membantu. Oke, terima kasih Mas Ari untuk atensinya ya. Semoga terbantu untuk jawaban dari Pak Ustadz. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi ya Pak Ustadz ya. Kita break sejenak, Mitra Lovers, jangan kemana-mana, tetap dalam segmen Beranda Islami. Baik Mitra Lovers, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di sore hari ini masih dengan tema saat hati ambyar ya dalam segmen Beranda Islami. Silakan Pak Ustadz untuk kita lanjutkan lagi nih. Baik, Mitra Lovers sekalian, Mbak Momo. Jadi yang berikutnya yang perlu kita coba ya bareng-bareng sadari bahwa dalam menghadapi apa yang mungkin sudah hilang dari diri kita, kita harus mencoba untuk memutus ketergantungan kita. Jadi kalau misalnya kita kehilangan calon, sudah hampir nggak jadi, ya itu perlu dilepas. Karena kita nggak boleh tergantung berlebihan pada makhluk. Mungkin ya kenangannya masih butuh proses ya, tetapi yang penting itu jangan bergantung berlebihan. Kita harus merubah bahwa mungkin Allah sedang memindahkan perasaan kita
dengan yang baru barangkali. Kira-kira seperti itu. Jadi kehilangan wajar, tapi yang penting itu memanage diri supaya kita tidak terlalu tergantung. Ya. Kita rubah itu bahwa Allah sedang memberikan alternatif lain. Ya. Yang pergi itu makhluk, yang menetapkan Allah. Ya. Jadi sekali lagi itulah cara supaya kita tidak terlalu memelihara hati yang ambyar. Sekali lagi wa ila rabbika farghab. Ketika sudah ambyar, kata patah hati, ya faida faragh itu sudah selesai, maka kemudian segeralah kemudian untuk berusaha dengan pilihan baru, dengan pekerjaan baru. Kalau itu sebuah karir, yang hilang sudah hilangkan. Jangan disesali terus. Nah, kita punya pilihan yang baru, kemudian wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu lah kalian atau kamu berharap. Artinya jangan terlalu menuhankan cinta. Waduh, kalau lawan jenis nih. Jangan sampai karena hati ambyar, hancur karena perasaan cinta yang berlebihan sampai mengambil porsi ibadah kita. Jangan sampai seperti itu. Ya memang harus pelan-pelan muhasabahnya. Jadi jangan karena dia kemudian doa kita kepada Allah berkurang gitu ya. Sekali lagi kita harus meletakkan porsi cinta kepada makhluk di bawah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalilah kepada cinta yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya lagi tadi sudah di awal ya, tentu sholat ya. Ya, kalau perlu sholatnya pakai meneteskan air mata. Ya memang sulit ya, tapi pelan-pelan. Kalau memang itu sebuah perasaan yang sangat berat, ambyar tapi ambyar banget, ya itu biasanya otomatis kita akan ya merasa di hadapan Allah itu kayak nggak punya kemampuan. Ya barangkali itu kemudian menangisnya itu sudah spontan otomatis. Biarkan itu jatuh. Jadi itu bukan tanda lemah, itu memang sebuah ya lemah di hadapan Allah maksudnya ya. Jadi itu jangan kemudian sebagai sebuah kelemahan kita, itu malah bagus dalam pengertian kita kesedihan kita itu kita tumpahkan kepada Allah. Tapi mohon maaf nih Pak Ustadz, saya potong sebentar. Kalau misalnya kesedihan itu misalnya kita mengalami kesedihan itu dalam jangka waktu yang panjang, misalnya kita bersedihnya tuh berkepanjangan gitu, apakah itu termasuk iman yang lemah Pak Ustadz? Ya tentu panjang itu relatif ya. Ya misalnya kalau bertahun-tahun itu kan mungkin berlebihan. Ya mungkin kalau sebulan, 2 bulan. Tapi tentu jangan kemudian sampai merusak diri, sampai tidak makan, sampai ya mohon maaf ya sampai ke narkoba, bunuh diri. Itu yang menurut saya nggak boleh. Tapi rasa sedih yang agak panjang itu ya itu relatif ya. Selama itu tidak merusak diri, kita tetap beraktivitas, kita tetap sholat, kita menjaga iman, ya nggak apa-apa. Rasa sedih itu memang wajar, ya memang butuh waktu ya. Cuma kan ada orang yang mungkin butuh waktu beberapa pekan, ada yang sebulan, 2 bulan gitu. Tapi kalau bertahun-tahun ya itu tidak wajar. Ya. Artinya kita kan harus move on kalau bahasanya. Jangan lama-lama gitu maksudnya terpuruknya, hambiarnya itu jangan lama-lama. Kalaupun misalnya kita sudah hampir jadi sama dia misalnya, ya kalaupun dia bukan untukku ya maka kita coba cukupkan hati kita dengan Allah. Nah habis itu kemudian akan Allah kirim yang baru. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Ustadz. Ini memang kadang-kadang ambyar ini kan karena patah hati ya, jadi selalu ke sana contohnya. Biasanya identik dengan patah hati. Ya tapi betul. Ya yang penting jaga diri, jangan kemudian kita lukanya terus-terusan. Begitu. Jadi jangan kemudian kita membenci diri sendiri, kemudian lukanya dipelihara, ya. Jadi, ya mungkin kalaupun kemudian kita kurangi pergaulan, ya nggak apa-apa, kan mungkin untuk bahasa kita me time dulu ya, jangan banyak ngobrol, nggak apa-apa. Kalau memang seperti itu ya wajar. Kalau ada orang merasa itu, kemudian dia mungkin kurang ngobrol, kurang aktif di medsos dan seterusnya. Ya membatasi akses itu bagus, nggak masalah. Sibukkan diri dengan yang bernilai, entah itu dengan hobi, dengan olahraga, dengan apa gitu. Rawat tubuh kita, makan tetap dijaga, tidur
bergerak, olahraga macam-macam. Kalau kayak gitu tuh wajar gitu. Kalau sedihnya masih belum hilang banget, tapi kita coba isi dengan hal lain, dengan kesibukan baru, yang itu mungkin akan sedikit mengalihkan. Tentu butuh proses, nggak bisa langsung sehari 2 hari, ya butuh waktu. Yang jelas, yakinlah bahwa Allah tidak mengambil apa yang kita punya, kecuali Dia akan menggantinya. Jadi Allah akan mengganti yang lebih baik. Jadi kalau kemudian Dia nggak jadi sama kita, prinsip yang barangkali yang bisa membantu kita menenangkan ya, apa yang tadi sudah saya sampaikan, Mbak, apa yang Allah jauhkan itu biasanya nggak baik untuk diri kita, untuk perjalanan kita. Nah, sekali lagi yang tadi ini, kenapa kok kadang-kadang doa kita itu nggak terkabul, itu bagaimana caranya? Biar tetap husnuzon. Ya, nanti kita baca di surat Al-Baqarah 216. Jadi, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Nah, kita kan kalau nggak disegerakan, nggak dikabulkan, kayak agak benci kan? Waduh, kok nggak dapet ya? Misalnya gitu kan? Nah, padahal itu baik. Mungkin ada yang lain yang akan diberikan Allah kepada kita. Jadi, sekali lagi, patah hati atau ambyar itu sebenarnya kayak, ya mungkin kita sebut benturan boleh lah ya. Tapi yang lembut, agar kita tidak salah arah, sehingga kemudian jauh dari Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, kalaupun itu kita dikhianati, ditinggalkan, bahasa anak yang bahasa anak sekarang tuh, kalau di ghosting apa ya bahasanya? Ya, di ghosting. Apa sih di ghosting ini? Kalau di ghosting itu kayak semacam kayak tiba-tiba ngilang gitu kalau kan kecewa kita kan? Iya. Ambyar kan? Nah, kalau seperti itu ya jangan dendam. Oke. Jangan dendam. Kita pokoknya fokus ke diri kita. Jangan membalas luka dengan luka. Jangan membiarkan hati kita ini dipenuhi dengan amarah dan dendam. Tapi lepaskan. Perbaiki akhlak kita, perdalam ilmu, ibadah, ditata ulang hidup kita, mimpi-mimpinya. Jadi sekali lagi, kesembuhan yang barangkali akan kita peroleh itu ketika kita dengan ambyar itu kita kemudian bertumbuh dalam pengertian kita belajar dan kemudian bangkit seterusnya. Jadi itu bukan akhir cerita ketika kita mendapatkan peristiwa yang kemudian membuat hati kita ambyar. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan masa depan kita. Nah, barangkali kalau itu ada kejadian yang membuat, dan mungkin kalau doa kita barangkali belum mendapatkan apa yang sesuai yang kita inginkan, ya segera bergeser Kak. Ya mungkin ada jawaban lain nanti dari Allah, kira-kira begitu. Iya. Yang penting jangan pernah patah hati, putus asa gara-gara kita gara-gara tadi mendapatkan sesuatu yang mengecewakan, kegagalan, gak jadi, gak diterima, ditolak, dikhianati dan seterusnya. Begitu kira-kira Mbak, barangkali sekali lagi tentu tidak ada orang yang kalau dapat sesuatu itu kemudian hatinya langsung kuat. Iya. Jadi kalau hati kita, bahasa anak sekarang itu ambyar dulu ya boleh. Tapi ambyarnya jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Nanti diambil orang. Jadi sekali lagi, peristiwa-peristiwa yang membuat kita hancur hatinya, ambyar dan seterusnya, itu adalah sebuah ujian dari Allah, sparring partner. Jadi kita itu butuh lawan bertanding, dalam pengertian butuh latihan untuk meningkatkan kualitas diri kita dengan jatuh, dengan merasa mendapatkan peristiwa yang membuat hati kita ambyar, itu hidup kita akan semakin dewasa. Semoga kita semakin kuat ya. Tapi yang jelas jangan kemudian ditutup dengan kesimpulan yang salah bahwa itu adalah sebuah kegagalan akhir dari kehidupan, sehingga kemudian kita memilih untuk hal-hal yang merusak, bahkan sampai ada yang sampai bunuh diri misalnya. Iya. Apapun itu, peristiwa yang terkait dengan keluarga, terkait dengan karir, terkait dengan apalagi studi, terkait dengan bisnis dan sebagainya.
Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi, saat kita hati ambiar, kembalilah kepada ajaran agama kita, menguatkan iman kita, dekatkan diri kita kepada Allah, rawat pikiran yang positif. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metal Lovers, luar biasa sekali ya untuk penjelasan dengan tema kita di sore hari ini. Semoga yang hatinya lagi ambiar terobati ya dari penjelasan dari Pak Ustadz pastinya dalam segmen Beranda Islami. Dan kalian kalau takut ketinggalan Metal Lovers, gak usah khawatir, kalian bisa kunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN Saizub Purwokerto. Di situ juga ada semua lengkap ya Beranda Islami episode hari ini dan juga episode-episode sebelumnya. Untuk hari ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.